yang ada di studio maupun yang ada di rumah sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti tausiah dari panjenengan. Yang akan kita bahas hari ini yaitu Ramadan pendidikan spiritual. Monggo, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kita hormati para ibu-ibu jamaah sholawat dan para peserta ngabuburit serta jamaah maupun pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan Ramadan sebagai sarana meningkatkan spiritualitas. Bapak Ibu jamaah, para pemirsa yang saya hormati, kita sering ketika menghadapi Ramadan itu mengatakan marhaban ya Ramadan. Kata marhaban itu sebenarnya bisa kita maknai dalam beberapa aspek. Misalnya marhaban itu kita maknai sebagai tanah lapang yang luas. Sehingga ketika marhaban itu dimaknai sebagai tanah lapang yang luas, maka ketika kita masuk bulan Ramadan, kita harus menyediakan hati yang luas, harus menyediakan waktu yang luas, harus menyediakan apapun yang luas yang itu diperuntukkan untuk meningkatkan ibadah kita. Untuk meningkatkan ibadah kita. Yang kedua, marhaban itu bisa kita maknai sebagai tempat istirahat. Nah, layaknya musafir, layaknya orang yang jalan jauh, ibaratnya perjalanan kita itu 1 tahun itu ada 12 bulan, maka bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk beristirahat. Beristirahat dari apa? Beristirahat dari hiruk pikuk dunia ini. Beristirahat dari keseriusan kita terhadap dunia. Dan marhaban ini kita maknai sebagai bentuk istirahat kita dari urusan-urusan kita yang mohon maaf lebih condong kepada urusan dunia. Kita siapkan bekal kita dengan peningkatan ibadah-ibadah kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menghadapi bulan-bulan selanjutnya, itu kita sudah memiliki bekal yang banyak. Kita sudah memiliki bekal yang banyak. Sebenarnya bulan Ramadan itu bukan menjadi titik awal, tetapi kita sebenarnya oleh Nabi itu sudah diajarkan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian bulan Ramadan. Makanya yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban itu banyak hadis, banyak ajaran-ajaran Nabi yang memerintahkan tentang sunnahnya berpuasa, tentang sedekah, dan tentang kebaikan-kebaikan lainnya. Sehingga ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, ini kita sudah terbiasa dengan persiapan-persiapan kita yang sudah kita lakukan di bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Maka di bulan Ramadan ini kita sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Nah, ibadah-ibadah bulan Ramadan atau yang kita kenal dengan mayoritas bulan puasa atau bulan siam, itu sebenarnya sebagai bulan yang bisa kita terapkan untuk bekal kita dalam menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Kalau dalam sejarah-sejarah kenabian atau dalam sejarah-sejarah manusia, istilahnya orang Jawa,
lek pengen ampuh itu kudu ngempet luwe. Maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Jangankan manusia, hewan itu kalau mau berpuasa, dia akan memiliki kekuatan yang hebat. Ayam misalnya, ketika dia ngengkremi dalam bahasanya orang Jawa, ngengkremi telurnya, ketika telurnya itu sudah menetas, maka dia akan menghasilkan anak. Dalam ilmu biologi, ular itu dia kalau ingin berubah warna, ular yang warna bagus itu, yang plonteng-plonteng itu, konon dalam ilmu biologi, dia harus menyembunyikan diri dulu. Baru kemudian setelah dia keluar, dia akan berubah menjadi ular yang indah warnanya. Itu hewan, apalagi manusia. Kalau puasa ini kita maknai ibadah sebagai tirakat kita, sebagai penyiapan bekal kita dalam kehidupan kita di dunia, dan sebagai lapangan yang luas dalam kita beribadah, maka kita nanti setelah hilangnya bulan puasa, setelah kita berpisah dari bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Secara spiritual kita akan menjadi orang yang hebat. Secara spiritual kita akan menjadi orang yang memiliki kekuatan iman. Sehingga ketika bulan-bulan setelah Ramadan, kita sudah punya bekal yang baik dalam menghadapi kehidupan dunia. Sehingga kita ketika mendapatkan musibah di bulan-bulan selanjutnya, ketika ada masalah-masalah, iman kita sudah kuat. Spiritual kita sudah kuat. Jadi memaknai bulan Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan spiritualitas kita itu, yang pertama adalah memaknai marhaban itu sebagai tanah yang luas, artinya kita harus menyiapkan hati yang luas, waktu yang luas, dan semuanya yang luas. Dan yang kedua, marhaban itu kita maknai sebagai sarana beristirahat dari hiruk pikuk dunia. Kita menfokuskan diri kita untuk kepentingan akhirat. Saya kira itu. Ya Ustadz, itu makna dari Ramadan ada dua tadi ya. Yang pertama tentang dimaknai sebagai tanah yang lapang, dan kedua tempat kita untuk beristirahat dari hiruk pikuk dunia itu. Baik para pemirsa Madu TV di mana Anda berada, kita break dulu untuk mendengarkan lantunan sholawat dari grup sholawat Nurul Hidayah Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Puja dan sateti pepuja ing selawase zaman kanthi pungkasan. Pepuja tansah dadi pepujan ing selawase zaman kanthi pungkasan ing zaman kanthi pungkasan ing zaman kanthi pungkasan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi.